Hai, selamat datang di media pembelajaran mata kuliah genetika tentang ekspresi gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Nama saya Apreni Yudendarsi dengan dosen pembimbing Ibu Ira Erdiandini. Di video ini, saya akan membantu Anda untuk memahami materi mengenai ekspresi gen. Sel merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom. Kromosom mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA. DNA dapat membuat protein ketika DNA itu ditukar. Ada saatnya DNA menempel pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah pada saat DNA menempel pada enzim. Tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantainya yang paling bawah sesuai dengan kode genetik. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. mRNA sebelum translasi akan terjadi penghapusan atau penambahan mRNA. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar dari celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara berenang-renang secara bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, tiba-tiba datanglah satu ribosom dengan satu ribosom yang lain mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis asam yang berbeda-beda disebut sebagai asam amino. tRNA telah menyediakan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA, lalu terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepaskan asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lain. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut dengan translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian polipeptida akan berenang-renang bebas hingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein. Semoga media pembelajaran ini dapat membantu Anda dalam memahami materi mengenai ekspresi gen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.